Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Yoga Pramodana Setiawan dari jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji kesamaan rata-rata multivariat menggunakan T-Quadrat Hotelling. Untuk aplikasi yang saya gunakan yakni R dengan IDE RStudio. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, pertama-tama perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa itu uji T-Quadrat Hotelling. Jadi, uji T-Quadrat Hotelling merupakan salah satu uji dalam analisis multivariat yang berguna untuk mengetahui kesamaan dari dua buah vektor rata-rata. Konsep yang digunakan mirip dengan uji T univariat. Hanya saja, pada kasus multivariat terdapat sekumpulan rata-rata yang dihimpun dalam suatu vektor dan akan diuji secara bersama-sama. Baik, selanjutnya berbicara tentang pengujian, maka perlu adanya statistik uji. Pada uji T-Quadrat Hotelling, rumus statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Rumus ini pada dasarnya mirip dengan rumus statistik uji T univariat, namun dikuadratkan. Statistik uji T-Quadrat Hotelling ini menyebar pada distribusi F dengan derajat bebas P N1 ditambah N2 dikurangi P dikurangi 1. Serta dengan adanya koefisien pada sebaran F, yakni N1 ditambah N2 dikurangi 2 dikali P dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi P dikurangi 1. Nah, sebelum memasuki uji T-Quadrat Hotelling, perlu memperhatikan asumsi yang diperlukan. Pertama adalah asumsi normal multivariat. Masing-masing vektor rata-rata harus menyebar normal multivariat dengan rata-rata dan ragam tertentu. Mengapa? Karena uji T-Quadrat Hotelling merupakan uji parametrik yang diturunkan dari sebaran normal. Nah, selanjutnya untuk menguji normal multivariat dapat dilakukan uji Mardia, uji Hansikel, uji Royston, uji Durnik-Hansen, atau uji energi. Asumsi selanjutnya yakni homogenitas matriks ragam-ragam. Hal ini digunakan untuk menentukan rumus ragam gabungan yang digunakan pada rumus statistik uji sebelumnya. Apabila matriks ragam-ragam homogen, maka dapat digunakan statistik uji yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, untuk menguji homogenitas matriks ragam-ragam dapat menggunakan uji Box-N salah satunya. Oke, selanjutnya yakni masuk pada studi kasus. Data berikut ini adalah data laki-laki dan perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm. Di mana keterangannya itu untuk angka 1 mewakili laki-laki dan angka 2 mewakili perempuan. Nah, selanjutnya ujilah hipotesis bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai vektor rata-rata yang sama. Nah, pertama-tama, mari kita lakukan uji normal multivariat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan uji Hansikel, namun teman-teman dapat menggunakan uji normal multivariat lainnya. Ada dua hipotesis yang digunakan, yakni yang pertama adalah hipotesis 0, yang menyatakan vektor rata-rata untuk laki-laki itu menyebar normal dengan vektor rata-rata mu dan matriks ragam-ragam sigma. Sebaliknya, hipotesis tandingan yang menyatakan vektor rata-rata untuk laki-laki tidak menyebar normal multivariat, vektor rata-rata mu dan matriks ragam-ragam sigma. Demikian pula untuk vektor rata-rata perempuan. Baik, berikut adalah input kode di R serta output yang dihasilkan. Untuk input diisi dengan memasukkan data terlebih dahulu. Di sini saya menginputkan JK sebagai faktor yang bernilai 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki, karena JK ini berperan sebagai pemisah antara vektor rata-rata untuk laki-laki dan vektor rata-rata untuk perempuan. Selanjutnya fungsi rep yang menyatakan repeat 1 dan 2, masing-masing sebanyak 6 dan 9.
Selanjutnya, menginputkan masing-masing variabel yang akan diuji kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Di sini ada variabel tinggi, CC, dan MUAC. Untuk data masing-masing variabel dimasukkan urut sesuai dengan urutan faktor. Nah, selanjutnya, untuk menguji asumsi normal multivariat, akan digunakan library MVN. Nah, di sini karena saya sudah menginstal library MVN, jadi saya hanya memanggil dengan library MVN, tidak perlu install package kembali. Dilanjutkan dengan fungsi MVN yang diisi parameter data yang digunakan. Nah, di sini data yang digunakan yaitu data anak, karena sebelumnya saya menginputkan data pada variabel anak. Nah, kemudian untuk subset ini diisi dengan JK. Nah, subset ini adalah pemisah atau faktor yang memisahkan vektor rata-rata laki-laki dan perempuan. Nah, yang terakhir, di sini saya menginputkan pada MVN test yakni HZ. Kenapa? Karena saya menggunakan uji normal multivariat Hans-Ziegler. Nah, selanjutnya kita ketikkan norm.test $multivariate normality. Ini untuk menampilkan hasil dari uji normal multivariat. Nah, untuk hasil pengujiannya sendiri dapatkan p-value baik untuk vektor rata-rata laki-laki maupun vektor rata-rata perempuan, yakni lebih dari alfa atau lebih dari 5%. Sehingga kita dapat menerima H0. Nah, yang artinya, baik vektor rata-rata untuk laki-laki maupun vektor rata-rata untuk perempuan menyebar normal multivariat dengan vektor rata-rata mu dan matriks seragam-peragam sigma. Baik, asumsi selanjutnya yakni uji homogenitas matriks seragam-peragam. Nah, di kesempatan kali ini saya menggunakan uji box M, di mana hipotesis yang saya gunakan adalah H0 sigma 1 sama dengan sigma 2. Yang menyatakan matriks seragam-peragam untuk laki-laki homogen dengan matriks seragam-peragam untuk perempuan. Dan sebaliknya, hipotesis tandingan sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, yang artinya matriks seragam-peragam untuk laki-laki tidak homogen dengan matriks seragam-peragam untuk perempuan. Nah, dilanjutkan dengan input kode di R. Untuk input kode di R, melanjutkan yang sebelumnya, sehingga tidak perlu menginput data kembali. Nah, untuk menguji asumsi homogenitas seragam-peragam, digunakan library MVTest. Di sini karena saya juga sudah menginstal library MVTest, jadi saya hanya memanggil dengan library MVTest. Nah, selanjutnya yakni saya menggunakan fungsi box M yang diisi dengan parameter anak kurung kurawal, 2.24. Nah, ini artinya apa? Artinya kita mengambil pada data anak pada seluruh baris, namun hanya pada kolom kedua hingga keempat. Nah, berbeda dengan normal multivariat tadi, di sini data yang kita gunakan itu di parameter box M ini adalah data tanpa faktor. Nah, kemudian koma ini dilanjutkan dengan faktornya, yakni anak kurung kurawal, 1, karena pada data frame anak kolom pertama itu menyatakan faktor. Baik, selanjutnya setelah dilakukan uji box M, kita akan menampilkan hasil dari uji box M tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa p-value dari uji box M sama dengan 0,768, di mana lebih dari 0,05, sehingga sudah cukup bukti untuk menerima H0 yang artinya matriks seragam-peragam untuk vektor rata-rata laki-laki dan perempuan itu homogen. Nah, sehingga karena asumsi normal multivariat dan homogenitas matriks seragam-peragam terpenuhi, maka kita dapat melanjutkan uji T-kuadrat Hotelling untuk menguji kesamaan dua vektor rata-rata. Nah, oke. Pada uji T-kuadrat Hotelling ini, hipotesis yang digunakan yakni hipotesis 0 yang menyatakan rata-rata kedua vektor populasi itu sama. Sebaliknya, pada hipotesis tandingan yang menyatakan rata-rata vektor kedua populasi berbeda. Nah, untuk perhitungan statistik uji, itu menggunakan rumus seperti yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, seperti ini. Di mana T-kuadrat itu nantinya akan berdistribusi F dengan derajat bebas P, N1 tambah N2 dikurangi P dikurangi 1, di mana ada koefisien N1 ditambah N2 dikurangi 2 dikali P dibagi N1 ditambah N2 dikurangi P dikurangi 1,
sebelum sebaran F ini. Nanti dikalikan ini. Nah, kemudian lanjut pada hasil perhitungan statistik uji dan p-value menggunakan aplikasi R. Nah, ini menggunakan kode yang dilanjutkan dari sebelumnya, sehingga tidak perlu menginputkan data kembali. Oke, untuk melakukan perhitungan uji T-kuadrat Hotelink, diperlukan library DashTools. Lagi-lagi, karena saya sudah menginstal library DashTools sebelumnya, sehingga saya hanya perlu memanggil library DashTools saja. Nah, selanjutnya saya menggunakan fungsi with, di mana kita akan menerapkan fungsi Hotelink T-kuadrat test dan menginputkan variabel yang ingin diuji kesamaan rata-ratanya pada sisi sebelah kiri, yakni cbind kurung tinggi cc muac. Nah, dan di sisi sebelah kanan itu diisi dengan faktor yang membedakan, yakni jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Nah, fungsi ini kemudian akan menggunakan data anak, sehingga sebelumnya kita menulis parameter anak. Nah, untuk hasilnya diperoleh statistik uji 1,4982 yang menyebar F dengan derajat bebas 3,11, derajat bebas satunya 3, derajat bebas 2-nya 11. Sehingga diperoleh p-value-nya 0,2693. Nah, untuk statistik uji hasil perhitungan R itu, yang ini sudah dikalikan dengan koefisien pada sebaran F yang kita lihat sebelumnya, sehingga langsung saja dapat dicari nilai p-value-nya menggunakan sebaran F dengan derajat bebas pertama itu 3 dan derajat bebas kedua itu 11. Oke, lanjut ke keputusan. Karena p-value yang didapat itu tadi 0,2693 yang mana lebih besar dari alfa, yakni 0,05, sehingga sudah cukup bukti untuk menerima H0. Nah, sehingga kesimpulan dari uji hipotesis ini adalah tidak ada perbedaan antara tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas antara anak laki-laki dan perempuan usia 2 tahun. Oke, baik. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai uji kesamaan dua vektor rata-rata ini. Semoga video penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata dari saya, terima kasih dan selamat mencoba.